Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang penilaian proyek sebagai tugas pada mata kuliah penilaian autentik dengan dosen pengampu Ibu Ganda Hijrah Selaras, SPD MPD. Anggota dari kelompok 8 sendiri terdiri dari Cemara dengan NIM 210311060. Yang kedua ada Suci Rahmayanti dengan NIM 210311000. Dan yang terakhir ada Indah Banu Suci dengan NIM 210311075. Baiklah, presentator pertama yaitu Suci Rahmayanti akan menjelaskan materi mengenai pengertian serta langkah-langkah dalam penilaian proyek. Selanjutnya, presentator kedua yaitu saya sendiri, Indah Buni Suci, akan menjelaskan mengenai hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian proyek, kualitas penilaian proyek yang harus memperhatikan kriteria apa, serta teknik penilaian untuk penilaian proyek. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Cemara mengenai kelebihan dan kekurangan penilaian proyek, serta instrumen penilaian proyek dan contohnya. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu, meliputi perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data dalam waktu tertentu. Tugas pada penilaian proyek mendorong siswa untuk menghasilkan pengetahuannya sendiri, tidak sekedar mengingat kembali pengetahuannya dalam tes. Ada beberapa tujuan penilaian proyek menurut Majid 2011, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang pemahaman dan pengetahuan peserta didik pada pembelajaran tertentu. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan dan menginformasikan informasi yang diterima. Peserta didik menyukai metode pembelajaran berupa penugasan proyek. Selanjutnya ada beberapa langkah-langkah dalam penilaian proyek, yaitu yang pertama, tentukan berbagai jenis proyek dalam setahun. Yang kedua, untuk masing-masing proyek, buat jadwal kapan proyek dimulai, kapan masing-masing bagian dari proyek harus diselesaikan, dan kapan draft awal dikumpulkan. Yang ketiga, kapan produk akhir diharapkan selesai. Yang keempat, tunjukkan kepada siswa beberapa sampel proyek yang telah selesai. Yang kelima, upayakan siswa dalam mengembangkan kriteria untuk menilai kualitas sejumlah proyek yang telah selesai. Yang keenam, upayakan siswa belajar bagaimana menggunakan rubrik yang telah kita berikan sebelumnya. Yang ketujuh, upayakan siswa dapat menyelesaikan proyek dengan bantuan pihak sekolah. Yang kedelapan, upayakan siswa menyajikan proyek yang telah selesai. Yang terakhir yaitu siswa menyerahkan proyek untuk dinilai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita ucapkan terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan oleh Suci. Materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai yang pertama, dalam penilaian proyek ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan menurut Kusnandar, yaitu pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi, artinya kesesuaian dengan mata pelajaran. Kemudian harus mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, keaslian. Proyek ini haruslah dilakukan peserta didik dan hasilnya merupakan karya dia sendiri, yang mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Selanjutnya, penilaian proyek menekankan pada proses dan produk yang dihasilkan, atau bisa juga hanya melihat dari produk yang dihasilkan. Penilaian proyek dilakukan dengan mengamati dan menilai karya proyek siswa menggunakan format penilaian dengan daftar cek atau skala rentang. Kualitas penilaian proyek paling tidak harus memperhatikan kriteria berikut. Yang pertama, generability, yaitu apakah project work siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan sudah memadai untuk digeneralisasikan kepada tugas-tugas lain. Kemudian, authenticity, yaitu apakah tugas yang diberikan sudah serupa dengan yang sering dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, multiple foci, yaitu apakah tugas yang diberikan sudah mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan. Yang keempat yaitu teachability, yaitu apakah tugas yang diberikan sudah relevan dengan yang diajarkan guru di dalam kelas. Yang kelima, fairness, mengartikan apakah tugas yang diberikan sudah adil untuk semua peserta didik. Yang keenam, feasibility, yang dimaksudkan apakah tugas yang diberikan itu memang relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor-faktor seperti biaya, ruangan, waktu, ataupun peralatannya. Yang ketujuh ada scorability,
yang mengartikan apakah tugas yang diberikan nanti dapat diskor dengan akurat dan reliable sehingga hasil yang diperolehnya juga valid. Materi selanjutnya mengenai teknik penilaian untuk penilaian proyek itu dapat teknik non-test. Adapun tekniknya meliputi yang pertama, skala bertingkat atau rating scale. Rating scale adalah penilaian didasarkan pada suatu skala tertentu dari yang rendah sampai ke tinggi. Biasanya data yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama. Menyusun data tersebut dari yang rendah ke yang tinggi. Data yang diperoleh dengan rating scale adalah data kuantitatif atau angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Skala bertingkat digunakan sebagai salah satu komponen instrumen penilaian yang terdiri atas skala 1 sampai 4. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei untuk memperoleh opini responden. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Melalui kuesioner akan dapat diketahui keadaan data diri, pengalaman, pengetahuan sikap, atau pendapatnya. Dalam pengembangan penilaian proyek ini, kuesioner dijadikan sebagai alat ukur dalam memperoleh nilai hasil dari perkalian antara skor dengan bobot. Jenis kuesioner yang dikembangkan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert. Yang ketiga ada wawancara atau interview. Merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak, di mana karakteristik wawancaranya adalah sebagai berikut, yaitu A. Memiliki format dan tujuan yang dipersiapkan lebih dahulu. B. Dapat diadaptasikan untuk menyelidiki suatu masalah atau meneliti setiap pertimbangan terkait keputusan tertentu. C. Biasanya dipandu oleh pertanyaan yang terencana. Dan D. Dapat dilaksanakan secara rutin. Nah, teknik wawancara yang digunakan dalam pengembangan model penilaian proyek ini adalah untuk mencari informasi tambahan pada ketua kelompok untuk mengetahui kinerja anggota kelompoknya, begitupun dengan sebaliknya. Penggunaan wawancara dalam penilaian harus dipertimbangkan kembali karena membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang keempat ada observasi. Observasi merupakan suatu proses berupa pengamatan dan pencatatan sistematis tentang perilaku siswa untuk tujuan membuat keputusan tentang suatu program. Observasi dapat dilakukan setiap waktu atau di setiap kondisi. Observasi dilakukan untuk mengamati kinerja siswa selama proses proyek berlangsung. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Cemara. Kepada Cemara, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan penilaian proyek. Untuk pertama, kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, lalu meningkatkan kolaborasi, meningkatkan keterampilan mengelola sumber, yang terakhir meningkatkan skill. Adapun kekurangannya, yaitu kebanyakan permasalahan dunia nyata yang tidak terpisahkan dengan masalah kedisiplinan. Selanjutnya, memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, memerlukan biaya ekstra. Yang terakhir, banyak peralatan yang harus disediakan. Selanjutnya, instrumen penilaian proyek. Sebelum melakukan penelitian terhadap suatu proyek, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu pedoman penskoran dibuat sejelas mungkin, sehingga skor yang diberikan oleh guru yang berbeda terhadap suatu proyek akan cenderung sama. Selanjutnya, perlunya pelatihan kepada para guru agar mereka memiliki pengetahuan tentang teknik penilaian proyek. Yang terakhir, peran guru harus memiliki konsep yang sama terhadap kriteria yang ditetapkan dalam penilaian proyek tertentu. Berikut ini adalah penilaian instrumen. Untuk indikator pencapaian kompetisinya yaitu menganalisis gangguan fungsi yang terjadi pada sistem saraf manusia. Untuk indikator pencapaian keterampilannya, membuat poster tentang penyebab gangguan sistem saraf pada manusia, lalu menyajikan hasil poster tentang penyebab gangguan sistem saraf pada manusia. Nah, yang pertama itu pertemuan penilaian tugas proyek pembuatan poster gangguan penyakit sistem saraf pada manusia, di mana di bawah ini terdapat tabel yang berisikan nomor, nama siswa, total skor. Yang kedua, kita membuat rubrik penilaian tugas proyek pembuatan poster gangguan penyakit sistem saraf pada manusia, di mana pada tabel di bawah ini terdapat aspek STEM, kriteria, dan skornya. Aspek STEM yang pertama itu sains. Kriteria peserta didiknya itu peserta didik mampu menghasilkan ide poster, di mana peserta didik itu mendapatkan skor 1 jika ide poster yang dihasilkan kurang kreatif. Lalu
Skor 2 itu jika ide poster yang dihasilkan cukup kreatif. Skor 3 itu dia ide poster yang dihasilkan kreatif. Skor 4, skor paling tertinggi itu ketika ide poster yang dihasilkan sangat kreatif. Lalu selanjutnya teknologi. Kriterianya itu peserta didik diminta merencanakan proyek membuat poster tentang gangguan pada sistem saraf. Skor 1 itu jika dia rencana proyeknya itu kurang rinci. Skor 2 itu rencana proyek cukup rinci. Skor 3 ketika rencana proyeknya rinci. Skor 4 ketika rencana proyeknya sangat rinci. Selanjutnya itu engineering. Kriterianya itu peserta didik menggunakan teknologi berupa HP atau laptop untuk membuat poster. Skor 1 jika teknik penggunaan teknologinya kurang baik. Skor 2 jika teknik penggunaan teknologi cukup baik. Skor 3 jika teknik penggunaan teknologi baik. Skor 4 teknik penggunaan teknologi sangat baik. Lalu aspek selanjutnya itu art. Kriterianya peserta didik mendesain poster dengan aplikasi Canva. Skor 1 jika desain poster kurang menarik. Skor 2 desain poster cukup menarik. Skor 3 desain poster menarik. Skor 4 desain poster sangat menarik. Aspek selanjutnya itu matematik, di mana kriterianya itu peserta didik mengatur ukuran kertas, huruf, dan jarak huruf dan gambar. Di mana skor 1 itu ukuran dan jarak huruf dan gambar kurang proporsional. Skor 2 ukuran dan jarak huruf dan gambar cukup proporsional. Skor 3 ukuran dan jarak huruf dan gambar proporsional. Skor 4 ukuran dan jarak huruf dan gambar sangat proporsional. Selanjutnya yaitu skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus. Skor akhir sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 4. Sesuai Permendikbud nomor 81A tahun 2013, peserta didik memperoleh nilai jika sangat baik apabila dia memperoleh skor besar dari 3,3 besar sama dengan 4,00. Baik apabila memperoleh skor besar dari 2,33 besar sama dari 3,33. Cukup apabila memperoleh skor besar dari 1 sampai 1,33 besar sama dari 2,33. Kurang apabila memperoleh skor kurang dari 1,33. Di bawah ini merupakan tabel dari penilaian tugas proyek, di mana terdapat yang pertama itu aspek yang dinilai sistematika presentasi. Dapat mendapatkan skor 4 jika materi presentasi disajikan secara runtut dan sistematis. Mendapatkan skor 3 jika materi presentasi disajikan secara runtut tetapi kurang simetris. Lalu mendapatkan skor 2 materi presentasi disajikan secara kurang runtut dan tidak simetris. Mendapatkan skor 1 jika materi presentasi disajikan secara tidak runtut dan sistematis. Yang kedua itu penggunaan bahasa. Mendapatkan skor 4 jika bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami. Mendapatkan skor 3 jika bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami. Mendapatkan skor 2 jika bahasa yang digunakan agak sulit dipahami. Lalu skor 1 bahasa yang digunakan sangat sulit dipahami. Yang selanjutnya ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi. Mendapatkan skor 4 jika penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tepat dan artikulasi atau lafal yang jelas. Mendapatkan skor 3 penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang agak tepat dan artikulasi atau lafal yang agak jelas. Mendapatkan skor 2 jika penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang kurang tepat dan artikulasi atau lafal yang kurang jelas. Mendapatkan skor 1 penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tidak tepat dan artikulasi atau lafal yang tidak jelas. Selanjutnya, aspek kemampuan mempertahankan dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan. Mendapatkan skor 4 jika mampu mempertahankan dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan dengan arif dan bijaksana. Mendapatkan skor 3 jika mampu mempertahankan dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan dengan cukup baik. Mendapatkan skor 2 kurang mampu mempertahankan dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan dengan baik. Mendapatkan skor 1 jika sangat kurang mampu mempertahankan dan menanggapi pertanyaan.
Selanjutnya, pedoman penskoran, di mana skor sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali dengan 100, di mana terdapat tabel di bawah ini interval nilainya. Jika nilainya itu di antara 90 sampai 100 itu nilai keterampilannya A. Terus di antara 80 sampai 90 nilainya itu B. Di antara 70 sampai 80 itu C. Di antara 0 sampai 70 itu nilainya D. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan semua untuk memberikan pertanyaan, di mana pertanyaan dapat rekan-rekan sampaikan di forum diskusi yang ada di e-learning. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.